Yang paling viral, yang paling rame itu kasus masalah dia ngedungin orang yang nggak bisa ngebedain fiktif dan fiksi. Sama ini kayak orang yang nggak bisa ngebedain mana yang dipukulin, mana yang habis operasi plastik. Ya kita kan nggak tahu pada masa itu Pak Rocky ketipu lah katanya sama Bu Ratna Sarumpait. Tapi bisa jadi sebenarnya Pak Rocky pada masa itu udah tahu tapi digoreng buat kampanye. Tapi nggak mungkin aku ngomong gitu kan. Gimana Pak Rocky diserang pakai senjatanya sendiri? Pak Rocky menganggap kalau aku berusaha menggiring opini publik kalau sebenarnya Pak Rocky tahu masalah Ratna Sarumpait itu dioperasi, tapi tetap ikutan nyebarin. Iya. Ada aku satu kuncian. Dia udah. Ada satu kuncian. Pak Rocky kan bilang gitu, dia nggak tahu karena dia di Elbrus. Iya emang iya, tapi dia tetap ketipu kan. Welcome to Total Politik. Apalagi cara kita membuka ini? Ole. Udah. Kan sebelah kita wartawan olahraga. Oh iya betul. Nggak banyak yang tahu Sukron Jamal, seorang senior mentor dari banyak komika, orang yang selama ini menjaga komunitas untuk tetap rekat dan memilih kadang-kadang ada di belakang, di tengah dan di depan. Jadi dia ini Ingar Susing Tulodo, Imadio Mangunkarso dan Tutulun ada ini dijalankan satu orang oleh Sukron Jamal. Iya. Tapi sebenarnya di balik semua itu dia adalah seorang pecinta olahraga. Mafia bola dia bang. Baru-baru dari framing aja gua. Baru mau kita puji setinggi langit, bos. Aji pertama ini. Coba lu puji Aji. Kacau. Emang Aji ini mulutnya pedas, Bos. Nah, Ya kan? Kalau nggak mungkin diceramain Rocky Gerung dia. Ji, ini kan menarik Ji. Nah itu tema kita itu Iya, hari ini. itu. Roasting. Roasting dan ketersinggungan yang di roasting. Roasting. Betul. Nah, Karena gue kan agak jarang nih. Gue kan sejak bergaul sama Syukron sama Aji ini baru tahu dari Ari yang membawa gue ke kawat Chandra di muka dunia stand up comedy ini kan. Akhirnya gue bisa melihat gimana panggung depannya secara langsung dan apa yang terjadi di panggung belakang. iya, dan benar-benar ternyata lu menyadari kan bahwa stand up comedian ini aslinya nggak lucu kan, Din? Iya betul semuanya nggak lucu. Bahkan dikasih 2 sloki minuman keras sudah mabuk. Tidak seperti rockstar yang bisa habis 3 botol baru bisa mabuk ya. Kan bedanya kalian bawa mobil, kami kan miskin. Kampret aja. Aji tuh rem depannya nggak ada. Aku cuma rem belakang ada. Kalau 3 sloki kasihan. Masih pakai tromol lagi ya. Itulah Syukron Jamal dan Aji Pratama. Ya, Aji DPR. Aji DPR. Yang mencoba rebranding terus-menerus tapi Tidak bisa. gagal. Anda tetap di bawah bayang-bayang Fadlizon. Fahri Hamzah, ya kan? Anak STE. Tapi Syukron nih, gue penasaran sama Syukron. Syukron ini bos, yang gue tahu nih, kalau Aji kan ya udahlah frontliner kan. Iya. Orang "Wah, Aji, wah gila lu Ji, top banget lu. Iya, Gitu. mulut lu nggak ada remnya. gitu kan. Gila ya. Itu gara-gara mulut Aji yang nggak ada remnya, hahnya Oza aja jadi lucu. Hahnya aja lucu banget. Oza Rangkuti, hah aja itu gara-gara Aji, bos. Betul, hebat. Sementara Syukron ini lebih ke bapak bangsa. Bos. Iya. Bapak pembangunan. Mungkin kalau kita biarkan dia hidup 10 tahun lagi namanya ada di uang 50.000. Iya, itu jadi nama jalan, bos. Tapi harus mati dulu. Apa ada syaratnya ya. Tapi gue pengen tanya sama lu, Kron. Kalau dalam dunia stand up lu kan pernah ada di belakang, di tengah dan di depan. Nah, coba lu Bedanya apa itu? ceritain Bang? dulu sama adik-adik lu nih. Susah nih host formal nih. Beda, bos. Hostnya acara Bank Indonesia. Kalau Anda kan enggak. Oh, berapa bayaran gue di Bank Indonesia, Bos? Budi Adiputro itu 21 juta tuh di Bank Indonesia. Kenapa dibuka fee-nya di sini? Kenapa dia bayar pajak, bos? Dia kan jadi yang kalau mau naikin harga kan jadi susah. Jangan kan pajak, LHKPN aja lapor dia, iya kan? Tapi kita ini bos, tadi ditraktir Iya. Tapi kita tadi ditraktir stranger gitu ya. Orang pajak. Orang pajak Di gitu. depan serius aneh lah. Iya. Hari ini buka puasa gua rasa dirjen pajak. Udah balik ke pertanyaan tadi dulu. Apa tuh? Coba Gimana? gimana? Apa sih dari mana ya jawabnya?
Tadi apa pertama? Banyak bener. Belakang, depan, sama tengah. Tengah, yang mana? Jadi bisa stud van achten. Bisa. Rian udah mikir aja ini orang ngomong apa ini gitu Rian. Coba Kron. Gimana Kron? Ya gimana? Ya apa yang membedakan? Iya, pertanyaannya bingung. Misalnya kesulitannya Gimana? Kesulitannya apa deh gitu. Nah, iya. Kesulitan orang yang menjadi di depan layar sama yang di belakang layar itu Iya. beda kesulitannya apa gitu misal. Kapan waktunya lu harus tampil sendiri, Iya. kapan lu harus mendorong orang untuk tampil. Gue nggak direncanain kayak gitu sih. Iya, sebenarnya gue tuh bukan kayak gue ngerasa nih masuk stand up ini karena emang gue punya keterbatasan di depan saat itu. Gue bukan orang yang selalu muncul tuh kalau di tongkrongan zaman SMA misalkan kan pasti ada tuh tipikal yang mau ngelucu terus di kelas gitu. Ari Putra banget gitu. Oh gitu ya. Pasti ada lah lu Ari misalkan. Putra itu di forum intelektual think tank aja dia bisa ngelawak-ngelawak berita komik nama gitu. dia peneliti senior bos. Kenapa gue kena? Itu mah dia. Gue tuh yang ngobrol-ngobrol tapi nggak ketahuan yang distrap temen gue gitu lah. Gua kalau di kelas kayak gitu. Jadi maksudnya tapi awalnya ya gue nggak tahu karena sebenarnya pengen apa ya pengen challenge diri gue yang tadi gue bilang gue nggak bisa tuh kayak ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi karena stand up bisa dipelajarin terus akhirnya juga ada kayak kepengenan coba deh gue di depan gitu. Emang ya awalnya pastinya kayaknya semua masuk stand up ya pasti pengen di depan layar ya karena stand up ya udah pasti lu nggak ngerti lah, nggak ada gue nggak tahu istilah kombut, comedy consultant kayak gitu gue nggak tahu tuh. Comedy buddy misalkan. Ya berarti semuanya pengen di depan tapi gua ternyata lebih seneng belajarin teknik-teknik stand up-nya. Karena menurut gua itu kepake bukan cuma saat stand up tapi saat ngobrol gitu. Entah lu misalkan kayak simpelnya gua kan karena masuk Jadi stand up. ngobrol biasa aja pakai teknik ya. Iya karena bukan saat ngobrol juga tapi maksudnya kayak misalkan lu pengen nyampein sesuatu nih. Entah ke teman sendiri atau bahkan kayak di depan kelas presentasi pelajaran aja gitu. Itu pakai teknik itu bisa. Nah ya? itu gue pelajarin dari premisnya gue harus jelas gitu. Kalau ditraktir orang pajak stranger dan ngajak ngobrol gimana teknik stand up yang baik sambil dibayarin makan, nah. Malah nggak keluar tekniknya bos. Keluar nggak teknik lo itu. Anda siapa Ruben? Namanya Ruben. Ada geprek ya geprek. Orang Palembang tuh temen lu. Iya, orang Palembang. Cepu sebenarnya pengen nangkep lu cuman adanya kita. Untung aku agak telat ya. Oke. Terus. Ya gitu akhirnya gue belajar di situ. Ya maksudnya akhirnya kenapa orang lebih taunya gue di belakang layar ya karena emang di stand up tuh bisa kepake kemana aja gitu. Nah, lu lebih suka tipikal stand up comedian yang cocok dikombutin kayak lu tuh yang kayak apa biasanya, bro? Nah, gua tuh bukan gua nggak milih-milih ya, tapi lebih kepada bedanya mungkin gua senang orang kombut sama gua tuh lebih ke gua tuh nyesuaiin orangnya sebenarnya, Bang. Jadi misalkan orang ini gua baca dulu karakternya, makanya gua nggak bisa tuh kayak baru kenal terus bayarin makan. karena gua belum kenal gitu. Gua harus ada konsen. Balik lagi ke konsep. Ya gua belajarin dia jadi gue ini beda-beda juga memang mungkin ada orang yang nggak bisa ngombutin orang kebanyakan karena memaksakan dirinya ke orang itu. Nah itu yang kasus yang sering terjadi. Betul. Ya Itu misalkan kayak gue tuh orangnya tipikal stand up gue absurd misalkan ya. Sedangkan lu yang serius yang premisnya jelas apa segala macem gitu Yang di stand up. nasionalisme kayak Panji gitu lah ya. Gitu. Nah gue nggak Kayak gua, IKN ya. apa itu? Invasi kelakar Negeri. Jangan di sini dong. Iya. Dari bocorin aja. Iya. Sensor dulu tadi tuh. Gak perlu orang juga nggak tahu itu apa. Itu nanti itu stand up show yang luar dulu. Ya begitu. Lu harus ada konsen dulu berarti. Gua harus ngerti ada. orangnya dulu terus ya gua nggak apa namanya? Nggak menjadikan lu tuh kayak gua gitulah intinya. Jadi gua kayak lu misalkan absurd ya gua coba apa namanya? Ya karena mungkin sekolah gua ngambil jurusan konseling kali ya. Jadi itu kayak bersinergi juga. Gua makanya waktu itu kan gua konseling tuh konseling tuh bimbingan konseling adalah jurusan BK, bos. betul. Yang tukang panggil-panggil orang tua itu loh, Iya, bos. iya. kalau lu punya masalah, Nah, masalahnya bisa diselesaikan oleh BK atau bermasalah karena BK. Dia lebih sering bermasalah karena BK itu. Kenapa teman gue yang bolos, kenapa gue yang dipanggil guru BK juga? Iya ya mau sekolah gua apa bokap gua
gua, kenapa lu panggil bokap gua gitu. Kayaknya Bang Budi kalau dipanggil BK itu aduan dari cewek deh. Aduh, apa sih belakang aku nih? Aduh. Enggak, maksudnya belakangan ini sih. Panggil aku enggak. Ya maksudnya gua karena ada basic itu jadi gua belajar juga tentang psikologi tentang dikit-dikit lah. Makanya itu lulusan yang BK yang ngerti psikologi nggak jadi guru emang. Makanya Jadi kombut. yang IP-nya agak rendah itu jadi guru BK kan. Melestarikan masalah. Bukan aku yang bilang ya. Tapi emang jurusan BK sendiri masuk Indonesia tuh masih baru 2000-an 2006 kalau nggak salah. Masa? Iya. Makanya dulu Gua waktu SMA udah ada BK. makanya itu tuh gak ada yang benar-benar lulusan BK. Iya, biasanya itu dari guru Pendidikan apa gitu. PKK gitu misalnya. PKN Oh gitu, guru olahraga yang gagal gitu. betul. Ya, pokoknya orang gue masih magang aja guru BK-nya baru kuliah Lu di mana dulu kuliah, Bro? di Unindra. Unindra. Oh, Nindra. BK. Agak kecil ngomongnya ya. Itu terkait sini. Gak apa-apa, gue UNAS sama tuh. Tapi konseling di gue lah. Sebelahnya juga anak Unindra nih kayaknya. Aku Nindra juga. DO kan. DO. Unindra aja DO. Kan beda DO biaya. Itu justru lebih aneh lagi ya. Bukan karena ngejar passion kan? Bukan. Alasan rantau aja dia. Berarti lu nggak bisa dong ngerosting Giring untuk isu ini ya? Atau lu merasa tetap berhak merosting Giring Ganesha dengan isu ini? Justru karena dia DO, sotoynya sama. Itu tadi yang Lu jangan banyak cakap lah lu katanya. Sama gitu. sama kita. Oke, Ji, gimana Ji? Lu roasting merosting nih. Ya kan? Nah, cobalah lu cerita di belakang layar yang paling parah. Cerita lu ada nggak sampai dilaporin polisi mungkin atau sampai ya udah diceramain kayak Maroki? Iya. Kalau yang paling parah sih paling ya di DM diajakin berantem gitu. Itu siapa yang lu pernah roasting sampai kayak gitu? Enggak, itu konten. Yang roasting. Roasting siapa ya? Rocky aja yang paling parah kayaknya. Nah, ini efek samping dari roasting. efek Kalau samping tingkatan dari roasting. roastingnya nggak ada yang nggak parah bos, masalahnya parah semua. Iya ya itu doang sih paling. Kalau yang langsung ya, yang langsung langsung. itu. Iya, itu doang. Ini gue punya video lu lagi di roasting sama Rocky ada sekitar Ada. 1 menit ini. Bisa Aku juga ada. kayaknya. Makanya waktu kasus Chris Rock sama Will Smith kan aku share tuh, tapi aku matiin suaranya. Kayak captionnya gini. Chris Rock mah mending digampar Will Smith doang gitu. Nah, Chris Rock mah mending digamparnya fisik ya. Lu mental. Sama intelektual. Iya. Kalau Chris Rock dinasehatin Rocky pusing juga tuh pasti. Karena Chris Rock, tampar gue aja, tampar. Iya loh. Iya, oke. Nah, menurut lu apa namanya? Apa yang lu terima dari Rocky kemarin? Misalnya kita bahas ke satu kasus itu karena itu agak unik gitu ya. Karena gue juga shock. Iya, gue juga Gue sampai bilang, gue berkali-kali kayak, ayo Rock ke bawah. Nggak, tunggu dulu. Gue belum selesai. Lu yang paling serius Iya. banget. Padahal biasa aja bang. Iya, gue ngerti karena gue ngeliat muka lu udah getar sih. Tapi ternyata itu bagian dari penerimaan konten. Jadi kan ada orang menerima wahyu kadang suka geter atau menerima informasi juga geter. Nah, ini dia juga geter gitu. Iya. Nah, lu emosi maksud gua apakah respon yang kayak Rocky itu sesuatu yang diharapkan oleh stand up comedian atau seperti apa respon roasting biasanya yang diharapkan gitu? Kalau emang ada yang salah sih menurut aku ya itu udah paling benar sih kayak gitu sih. Itu yang paling benar. Itu udah yang paling benar gitu. Dan aku emang selalu siap minta maaf setiap aku ngerosting tuh aku udah Siap udah materai siap 10.000. minta maaf, udah siap minta maaf. Udah siap. Sampai di mana Ji batas antara lu harus minta maaf? Nah ini gue pengen tahu juga indikatornya karena roasting ini kan tipis-tipis jurang orang tersinggung sama orang seneng. Iya, gitu ya. roasting tuh sama kayak menghina, mengkritik dan lain-lain. Orang nggak tahu tuh batasnya. Batasnya susah Ya, lah di. untuk komika kapan dia harus bisa minta maaf, kapan dia harus bisa bertahan dengan Argumennya. argumen kebebasan Iya, gitu tadi. kayak Panji kan misalnya Iya, dia soal mau kucing bertahan, dia nggak mau stand ya. minta maaf ya. minta maaf. Dia minta maaf karena lu tersinggung, bukan karena minta maaf jokes gua. jokesnya. Nah, Gitu. Nah, kalau aku sih agak beda sudut pandang aku sama Bang Panji. Kalau aku tuh emang selalu siap minta maaf atas jokes aku.
Jokes aku kalau bagi orang itu salah, ya aku yakin orang itu salah sih, karena orang itu, maksudnya aku yakin jokesnya salah sih, aku yakin jokesnya salah kalau bagi orang salah gitu. Segampang itu aja lo menyerah dengan karya lo. Iya, karena gini bang, titik ketersinggungan orang tuh kan beda-beda. Bahkan aku juga punya titik di mana yang kalau disentuh tuh aku pasti tersinggung. Misalnya. Iya, jangan disebutin dong, nanti dikatain. jangan disebutin. Gua tahu nih. Jangan. Ya aku kan cerita soalnya mah bang. Jangan. Enggak, gue pengen narik mundur dulu ya tentang pemahaman roasting ya Iya. kan. Karena orang masih nyangkanya roasting tuh membuli gitu. Padahal enggak, padahal bukan. Ngeramasin lah kalau zamannya Hari Putra. Nah ini gue juga bingung juga sih ya. Kita ngomongin roasting yang stand up komedian rata-rata tahu ya, bahwa roasting itu sebenarnya adalah ketersediaan dari si yang di roasting dulu nih Iya, gitu. Jadi iya. maksudnya beda ketika langsung nyerang tanpa ada briefing itu ke penonton ya tepatnya itu kita sebutnya riffing. Riffing. Jadi riffing itu ya nggak ada konsen tadi beneran. Jadi gua kenal lu gitu ya, gua katain aja gitu, entah karena lu heckling gua atau karena lu nyebelin aja di depan. Heckling itu apa, kasih tahu Budi lo? Heckling itu apa tuh? Heckling lah. Heckling Apakah tuh ketika ketika Van kayak Basten lagi di stand up tackle di- sama Matthias Sammer. Kayak Rian Ernest lah di Total Politik. Iya. kayak Roy Suryo kemarin. Roy Suryo. Heckling motong-motong. Motong. Betul. Ya beruntung kalau hecklernya lucu gitu kan. Kalau enggak ya Iya, udah. kalau enggak ya kayak Rian Ernest. Iya. Emang Rian Ernest heckling ya? Iya. Interupsi terus gitu. Bule aja memang. Nah, sebenarnya harusnya yang lebih bagus nih, ini juga mungkin buat kita juga nih, masukan buat kita sendiri gitu, bahwa harusnya memang si yang di roasting ini kasarnya korbannya ini harusnya tahu dulu apa-apa yang mau dibahas gitu kan. Bahkan banyak juga yang ngasih bahan tertawan dirinya sendiri ke yang roaster gitu. Jadi kayak misalkan nih lu bawain ini aja, gua ada pengalaman ini, lu bahas Dan itu aja. bagus ya buat para komika ya. Jadi Iya, ada itu malah lebih enak gitu. Yang Malah pertama- emang yang lebih sering bermasalah itu di riffing justru Betul. dibandingin roasting. Roasting itu jarang bermasalah. rimming. Riffing. Tadi yang gue bilang nggak ada konsen ke Nggak ada penonton. konsen. Nih misalnya contohnya ya. Dadakan aja dadakan. Gua kalau di pulang perang tuh Panji suka kayak gini nih. Lu kemarin Milih siapa? milih gitu. siapa? Milih partai A gitu kan. Muka lu partai C gitu. gitu. Muka lu partai C nih pasti nih gitu. Iya, itu riffing ya. Riffing. Iya. Nah itu yang paling sering, dan bahkan stand up komediannya juga suka out of control ya gitu. Iya. Aku pernah. Gua juga. kayaknya pernah deh. Pernah. Aku juga pernah. Coba kasih dong cerita dong. Jadi aku tuh emang datang dari komunitas stand up Palembang yang mungkin setiap kali open mic itu mau dipukulin orang dari serius aku. Temen aku nih ada ya, Ali Alkaf lagi event, ada sponsornya. Yang ngasih sponsor bawa cewek dikatain lunti. Tolol. Itu kan Ini yang ngasih duit. sponsor. Sponsor. Padahal emang Ya, enggak. Itu riffing aja, riffing. Tolol, minta maaf. Mohon sampai kami minta maaf. ya itu aku juga pernah gitu lagi stand up diteriakin gitu gara-gara riffing. Ya gitu, yang lebih sering gitu. Iya, Pak. Lebih sering yang jadi sumber masalahnya itu komiknya ya sekarang ya. Berarti. Selalu riffing. Iya kan? Iya. Kalau lu gimana Fron? Ada cerita nggak soal riffing ini? Gua Riffing Ning Pratiwi ini kawan kita. Iya, gue pernah sekali yang parah tuh dulu lah. Itu kondisinya crowdnya udah dikit gitu kan, nyebar gitu. Jadi kan mau nggak mau gue harus main sama penonton gitu. Iya. Ya terus gue bercanda-bercandain, ada ibu-ibu bawa anak gitu. Gue lupa lah, udah lama banget. Terus suaminya gitu yang nggak terima. Kayak Will Oh ini Smith. suami. Oh, kayak Will Smith ya, benar-benar. Mas, saya ini lagi makan ciki katanya. Jangan nambahin garing katanya. Kayak gitu maksudnya itu masih bagus tuh. ada rasa-rasa kayak gitu lah dulu. Nah, akhirnya di stand up juga akhirnya belajar lagi masalah seperti itu, ngatasin heckling gitu, ngatasin crowd yang kayak gimana. Nah, itu jangan sampai salah juga. Banyak juga kejadian-kejadian kayak gitu tuh yang tiba-tiba turun disamperin, ini persis kayak itu kan bedanya kenal ya, ini nggak kenal kan, lebih kayak gimana gitu ya kalau lu sampai mau digampar. Nah, kira-kira menurut lu berdua nih ya, apa yang membuat orang bisa terima dengan riffing dan roasting itu? Iya. Nah, kalau misalkan riffing mungkin kalau memang penontonnya siap, misalkan di stand up show kayak tadi Panji gitu.
dan orangnya memang diidolakan, itu sebuah kebanggaan di Rifik. Dia bisa cerita Jadi ke dikata teman-temannya. itu bangga gitu. Betul. Sama kayak waktu itu kalau nggak salah pernah apa soal apakah kita bisa menerima LGBT gitu ada wah gitu. Lu teriak sendiri lu gitu. Orang gitu misalnya. Iya kayak gitu-gitu. Nah kalau roasting tuh yang harusnya kecil kemungkinannya gitu, kecil kemungkinan orang tersinggung. Apalagi yang di roasting gitu ya. Ya, biasa yang heboh fansnya biasanya. Fansnya. Gitu membela padahal si orangnya nggak apa-apa ngapain. Iya. Kecuali tangan pertama seperti Will Smith gitu kan. Iya. Nah itu tadi balik ke masalah kapan harus minta maaf. Aku juga ngebedain tuh. Aku mau minta maafnya sama personalnya langsung. Kalau buat orang yang tersinggung karena orang lain itu aku nggak pernah. Oh jadi Nggak pernah mau aku minta maaf. Oh jadi mengatasnamakan fansnya, mengatasnamakan iya. keluarga itu lu nggak mau? Nggak mau aku. Kayak yang fans Jokowi nantangin aku berantem juga nggak minta maaf aku. Kalau Pak Jokowi Minta maaf. Iyalah, minta maaf. Kalau fans Pak Luhut ngajak berantem, Minta maaf aku. kalau Pak Luhut, Minta maaf udah Pak Luhut. Nah, itu juga pertanyaan gua nih, Dit. Iya. Ini untuk lu berdua. Ya Budi, mungkin lu di sisi jurnalis lu bisa jadi narasumber nih untuk pertanyaan ini menurut gua. nih. Kenapa orang kayak Pak Luhut tuh jadi lucu gitu? Padahal dia kan orang image-nya serem banget. Lu bisa bikin lawakan dan konsisten hampir tiap episode ada Pak Luhutnya gue lihat. Haji kan, iya. Iya. Sampai Iya, gua kan aku kan gua pernah ada cerita, teman gue cerita, gua ternyata berenang di Danau Toba katanya. Ternyata nggak boleh. Gitu. kenapa? Terus karena Pak Luhut kata gua. Dia ketawa. jadi Iya benar-benar. ada Pak Luhut dari dalam Danau Toba gitu misalnya. Itu jadi jokes gua gitu ya. sebenarnya ini ngebongkar trik sulap juga sih bang. Iya. Kalau aku jelasin, tapi Lu itu kasih kan- lah tipis-tipis. Iya ya, nggak apa-apa gitu. Iya. Ini kan Itu pusar tolong. Oh iya. itu kan apa istilahnya ya? Personanya Pak Luhut lah gitu. Stereotyping, ini joke stereotyping gitu. Pak Luhut yang dikenal orang di sosmed itu menyeramkan segala macam. Jadi ketika aku mainin itu, akunya takut juga ya kan. Jadi benar gitu, membenarkan pemikiran orang kalau Pak Luhut itu emang seserem itu gitu. Itu kayak jokesnya Oza soal Gemini kali ya. Iya betul ya, sama persis itu. Ternyata Sama persis. stereotype bos, Iya. gue baru tahu tuh. Bahwa Gemini itu tidak bisa dipercaya. Satu-satunya zodiak yang relevan tuh Gemini. kata Oza. Jadi ketika Oza nggak percaya sama Gemini, itu sama kayak aku takut sama Pak Luhut gitu. iya benar-benar gimana kalau menurut lu kan? Iya. Sebenarnya karena tadi ya, apa ya nama majasnya? Personifikasi. Personifikasi, bukan? Personifikasi itu apa? Itu hiperbola lah hitungannya bang. Enggak, jadi gini. Hiperbola kan. Apa kalau di kita tuh banyak ya istilahnya. Cuman tergantung apa namanya mau disandingkan dengan apa. Misalkan kayak udah besar nih Pak Luhut, the big thing ya. Nah, jadi disandingin dengan hal-hal yang sepele. Big man, little the man, problem Ya, ya. gitu. Gitu. Jadi istilahnya kita udah bisa main di sana dengan anjir lu kok ngomongin Pak Luhut tapi yang sepele gitu dengan zodiak misalkan seperti itu disandingkan dengan itu. Iya, Itu kan hal yang bertabrakan. Iya, itu Jadi komedi kontras itu itu sebenarnya ya. betul. Komedi itu sebenarnya udah menabrakkan dua sisi Menabrakkan yang dua sisi berseberangan disatuin. Nah itu udah Ya sisi Pak Luhut komedi juga. ini ya apa pisau cukurnya pakai apa ya gitu. Gitu misalnya. Iya, tukang cukurnya pakatnya apa ya? Kok bisa nyuruh nunduk gitu gitu. Itu kan jokes lama kan. Siapa yang berani bikin Megang nunduk? kepala, Iya. pegang kepala Itu Soeharto kenapa bisa gitu. lucu ya kan karena itu tadi gitu. Iya. Nah, tukang cukur disandingkan dengan presiden. Dan pola seperti ini untuk orang yang dianggap bukan berkuasa karena jabatan, tapi berkuasa karena memang dia berkuasa. Karena gitu kan. personanya Karena juga. persona, kekuatannya betul. seperti zaman Pak Harto. Kan dulu Iya. bahkan di era Orde Baru, Betul. dulu tuh kelompok-kelompok pro demokrasi, orang-orang kritis seperti dulu gini misalnya belum ada komika, tapi mereka tuh sampai bikin buku ri untuk apa sebagai satire mirip dengan buku Cara Mati Ketawa ala Rusia. Dia bikin buku Mati Ketawa ala Soeharto gitu. Iya, kan. Mati Ketawa daripada Soeharto, judul terus gambarnya itu ada Soeharto lagi nyembah apa gitu,
berkuasa presiden sampai mampus gitu. Itu judulnya gitu. Itu buku di zaman Orde Baru dikeluarin. Betul. Gue pernah Dan dapat isinya selebar. jok mengenai itu. Bayangkan misalnya ada jok misalnya gue ingat banget tuh. Ketika di atas pesawat ada satu menteri dan satu anak Pak Harto mau bagi-bagi uang. Yang pertama si menterinya mau bagi-bagi uang 10.000 dari atas helikopter. Wah senang. Kata anaknya Pak Harto, enggak dong, kasih 50.000. Dikasih 50.000 segala macam. Terus satu lagi Pak Harto dilempar. Loh kenapa? Karena kalau saya bagi bukan cuma 10.000 orang yang senang, tapi 200 juta orang yang senang kayak gitu. Itu kan jok satir gitu kan. Terus Pak Harto diceritain di dalam cerita itu di buku itu. Misalnya Pak Harto lagi jalan ke daerah, terus dia kecelakaan masuk sungai dan dia kintir di sungai. Tiba-tiba ada seorang desa yang menemukan Pak Harto. Dia nggak tahu siapa nih, ada orang kintir di sungai, terus dia selamatkan, dia rawat, akhirnya orang ini sembuh dan ternyata itu Pak Harto. Mau dikasih penghargaan di istana, orang ini nggak mau. Kenapa? Karena takut dibunuh sama warganya. Karena ngapain lu selamatin Pak Harto? Atau dia aja nih mati ya. Gitu. Cerita kayak gitu kan kontras kan antara kekuasaan dan orang yang punya power. Kan banyak juga orang yang berkuasa secara jabatan di zaman itu, jenderal-jenderal. Tapi kan ya memang primus inter paresnya ya. Nah itu maksudnya apa namanya, darah komedian tuh sebenarnya kayak begitu polanya udah ada dari dulu Udah gitu. ada Mungkin dari dulu. sekarang spesifik Beda lebih orang aja ya. Iya, kita di depan nih stand up, lu lihat siapa ngomong Iya. apa gitu. Kalau dulu kan buku siapa yang nulis itu? Gue lupa Nah, siapa. itu kan maksudnya nggak di depan biasanya. Iya, Bukan Kang Isman kayaknya. Tapi tetap mediumnya masih sama, komedi. Betul, makanya. Tapi beda di zaman Gus Dur ya. Gus Dur itu komedian-komedian nggak terlalu banyak mengkritik Gus Dur cara dia berkomedi. Karena presidennya udah terlalu komedi. Komedi. Iya. Bahkan dia sering meledek dirinya sendiri kan. Akhirnya orang nggak punya chance untuk bisa mengungkap komedi dari keseriusan orang gitu. Iya, Atau berkuasa orang ini menarik juga sih. Oke. Nah, Ji, gue mulai dari Aji lagi nih pertanyaannya nih. Jadi apa yang disampaikan Budi tadi bahwa ternyata ya jokes lu soal Pak Luhut itu mau membenturkan hal-hal besar dan Iya. dengan hal-hal kecil gitu ya, yang membuat orang kontras juga nih gitu kan. Nah, kalau menurut lu kalau lu ditanya gitu ya, 3 orang di Indonesia ini yang pengen lu roasting siapa aja dan kenapa gitu? Ini ada bisa blunder gak sih kalau ngomong ini? Enggak ya? Apa-apa, kita udah lengkap ini sama pengacara-pengacara di sini. Tenang aja lu. Kita udah kenal orang pajak tadi yang bayar. Masuk keren deh. Dia dibayarin makan dari uang pajak bos kita. Sebelum lu jawab, gue geser dulu nggak mau. 3 orang. Bapak Presiden RI Joko Widodo. Kenapa lu mau Pak Jokowi? Karena kayaknya emang banyak yang bisa dikomediin aja gitu. Secara enggak, maksudnya ini bukan secara kerjanya, tapi kan orang kan Siapa yang mikir secara kerja? orangnya lucu gitu. Maksudnya biar aman. Pak Jokowi kan komedik juga kan. Pernah di Ini Talk Show kan Pak Jokowi kan. Lucu lah gitu. Recover stronger. Iya. Recover together. Recover stronger. Siapa yang bikin tagline itu? Terus Aduh. Tapi ya ini aja. Ini nggak mungkin gitu. Ini nggak akan terjadi. Tapi Queen Elizabeth siapa? ya inilah. Aung San Suu Kyi. Bingung nih aku ngomongnya. Habib nih. Rizik. Hah? Pusing. Enggak lah. Itu mah baru-baru di roasting. Dia keluar apa enggak aja kita nggak tahu kan. Om Yapto bukan. Coba next yang lain. Ya. Siapa kayak yang aman-aman gitu? Ya yang aman-aman ya. Ya Roma Irama gitu. Oh, ini Farhad Abbas. toko asal aja nggak Tokoh harus. politik kan Roma Irama kan. Oh iya sih. Farhad Abbas. Rifori, Roma Irama for Republik Indonesia, relawannya itu. Ya, nada dan dakwah dulu. Nada dan dakwah kan. Zaruni MZ. Well, Bapak AHY asik sih kayaknya. Wah, Bapak AHY. Iya.
Apa yang bikin AHY itu? Iya. Nah, kalau Pak Jokowi kan tahu lah banyak lah komedi. Makanya Iya, dia iya. sering Pak Jokowi itu juga sering lama kan Iya. soal kos kaki misalnya cerita gue. Iya, Itu menurut sama gue tuh lah, Pak Jokowi nge-rap lucu banget, Bos. Iya. Oh iya, Indonesia Iya, iya. maju. Maksudnya yang kayak gitu kan. Indonesia maju. Kalau Mas AHY apa? Ibaratnya mau main seaman itu pun masih banyak gitu. Iya, Mau main aman pun banyak. Mas Kalau Pak AHY itu Jokowi. bisa bilang recover together, kita pulih bersama-sama. Lo Ada cerita ini dong. Mas AHY ketemu Gibran gimana ceritanya? Aduh, nggak boleh kan. Enggak, ini di Nah, kamera. Ini kamera. Ini kamera on cam Di nih. istana ya. Iya. Gua agak lupa verbatimnya Iya, tapi iya. kurang Tapi lebih kira-kira gitu. Anda bisa Iya. lihat lah ya. Jadi Mas AHY ketemu sama Mas Gibran, dua-dua anak presiden di istana negara di salah satu di dekat kantornya kita di Wisma gitu. Terus menyambung Mas Gibran itu menyambung Mas AHY, Mas Gibran sebagai tuan rumah anak Presiden Jokowi itu nyediain bubur lemu, bubur gudeg gitu dari Solo. Bagus nih, terus mereka makan kan, kita videoin apa segala macam. Terus Mas AHY komentar dong seperti biasa. Ya, terima kasih atas Gini. terima kasih atas gua agak lupa ya. Jadi kalau salah verbatimnya mohon maaf. Intinya terima kasih atas jamuannya. Ini luar biasa. Makanan Indonesia, makanan tradisional kita. Selain enak, ini bisa memberikan nafas kita berpihak kepada. Terus tengah-tengah Mas AHY ngomong yang sangat serius gitu, Mas Gibran di sampingnya gini. Santai aja lah Mas. Santai aja Mas. Gitu. Itu kan komedik banget. Mas terus Mas AHY makin menang. Gitu. Lu paham kan Mas AHY gimana melihat situasi? Ini adalah bubur lemu Mempersatukan Terima kasih. bangsa. Iya, bahwa ini tidak hanya enak tapi juga menjaga tradisi kita. Santai aja lah. Gitu. Ya, Tapi itu ya, depan seperti kamera kan. gitu, ya. Depan Iya, kamera. gue jadi inget kayak Ajis gagap aja gitu. Kalau depan kamera dia harus gagap kan. Iya. Maksudnya Mas AHY harus gini. Apa Nggak Mas tahu Gibran kan ya? gue Ajis gagap. Dia on karakter gitu. Ajis gagap gitu loh. Sukron gila. Terus main model-modelan gitu. Ya kenapa AHY kenapa? Ya karena ini aku tuh ada di circle, jadi teman-teman sekolah aku tuh rata-rata gitu anak-anak orang kaya yang mereka tuh nggak bisa tuh sekeren bapaknya gitu. Lu maksud lu. Enggak, ya aku ceritain temen aku aja gitu iya, aja. iya. Jadi keresahannya udah Gila. ada dari dulu gitu. Ya, Keresahannya jadi udah ada dari dulu. dalam hal ini Inaya Wagid nggak begitu lucu buat lo ya, karena beda ya. Ya beda. Dia nggak pengen jadi kayak Iya, bapaknya. beda. Inaya Wahid sekeren bapaknya nggak menurut lu? Ya mungkin emang nggak akan ada bisa yang sekeren itulah. Tapi kan sepopangnya sama gitu, sama-sama popang gitu. Inaya Wahid sama tulisannya sama. Yang ketiga, Nah, bingung nih aku milih siapa nih? Lu 4 juga nggak apa-apa. 4 gak apa-apa. Ya udah ini Bapak Amin Rais. Banyak dong komedinya. Ya udah jelas lah itu. Alasannya karena banyak banget yang bisa dikulik apa kan. coba kalau ke teman kita? Partai setan, partai Allah. Read my lips. Read my lips. Kayak Read my lips katanya. itu kayaknya bukan komik doang deh. Semua politisi kayaknya bisa ngerosting Pak Amin Rais. Bisa. Bisa tapi berani belum tentu. Iya. Orang Bang Faldo digibah aja lucu banget kan. Di acara gibah. Dia cara gimana? Udah ada lagi. Ya itu terakhir inilah yang paling baru lah, Giring Ganesa udah. Mantap juga tuh dia. Giring setara sama AHY. Iya, Amin Rais, dan Pak Jokowi. Pak Jokowi mantap. Mantap. Enggak setara. Bahaya. Vladimir Enggak. Putin. Enggak setara, enggak setara. Tapi lebih tinggi. Hah? Komedinya lebih lucu. Iya. Ya komedinya, Ya, betul. kalau Pak Jokowi dan AHY masih menaklukkan Indonesia, Bos. Masih. Kalau Giring menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia. Nah, oke, Sukron, lu 3 orang yang mau lu roasting siapa? Ini katanya Tommy Soeharto. Iya kan? Karena nggak bisa bapaknya, kata Sukron. Gak apa-apa. Siapa ya?
Lu tadi udah gua kasih suruh mikir lama. Enggak, gue emang enggak ada. Gue pikirannya dia aja yang sering roasting kan. Gue mah siapa aja yang ada di depan. Siapa mah. aja Ini waktunya dia menjadi tuturi Handayani. Lu mendukung Aji aja gitu. Iya, gue mendukung dia aja lah. Biasanya kalau dia bermasalah dipanggil ke Polda, lu dipanggil juga nggak? Jadi saksi gitu. Asal nggak nyanyi nama gue aja udah. Tapi menarik nih bicara roasting tadi kan Aji dan Ari udah sebut-sebut juga soal lu dan Rocky gitu ya. Menarik. Ini kan banyak orang di depan layar lihat viewersnya banyak Ji. Iya. Dan Rocky juga ketawa-tawa aja oke ya. Cara menghormati badut adalah dengan menertawainya. Itu biasa aja. That's Rocky gitu. Tapi kan di Distopia, kakotopia. ini bukan utopia. Utopia itu harmoni ya kan. Nah, Cassandra effect. Gue yakin kata-kata itu ya kalau kedengeran sama komunitas badut juga tersinggung tuh sama Haji. Masa gue disamain. Gue lebih effort segala Aku macam. nulis cuman 1 jam. paling lebih dandan kan badut. Lebih lama badutnya dandan daripada aku nulis tuh. Nulis aja salah. Kayak si Bari ya kawan lu tuh ya. Iya. Apa? Jadi dia Komunitas. bikin materi yang tersinggung komunitas musang. Komunitas Bos. musang. Dan dia ngatain musang. Bos. Itu dia pikir udah paling aman ya. Ada jokesnya Panji juga ada tuh kan. Apa namanya yang monkey selfie itu lu tau nggak? Oh iya. Ya itu nama monyetnya itu Naruto kan. Nah nama fotografernya Slater. Nah. Di koran Slater versus Naruto kayak video game. Kayak Mortal Kombat tuh. Iya. Ji, tapi boleh cerita Ji, apa yang terjadi di belakang panggung sih yang orang nggak banyak tahu tuh kemarin? Oh yang Lu dipanggil. yang Rocky. Ya itu. Mau digebukin lu sama Rocky. Oh, lu juga katanya mau klarifikasi sekarang enggak? Hah? Lu pengen membenarkan klarifikasi lu. Jadi gini. Nah, ini. Jadi kan waktu itu Pak Rocky bilang lah waktu itu pokoknya beat aku bisa ditonton lah gitu. Masalah kenapa? Berdua aja. Tinggal apa nih? Ya yang masalah itulah masalah apa sih? Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait gitu. Pak Rocky intinya menganggap aku ingin menggiring opini publik kalau sebenarnya Pak Rocky tahu gitu. Masalah Padahal dia lagi di Elbrus. Padahal dia lagi di Elbrus. Elbrus. Iya. Elbrus gitu. Yobi. Elbrus. Tuh. Terus apa dialog apa tuh agak lama tuh. Iya, 2 jam masa itu deh. Bukan agak lama. Iya. Bukan agak. 2 jam tuh enggak agak lama banget. Pelajaran apa yang lu dapet atau kan tadi lu anggap bahwa kritik itu ya pelajaran juga, masukan juga gitu kan. Oh ya intinya sih itu tadi merangkai kata-kata harus persiapan agak lebih panjang, nggak bisa lagi tuh aku nggak bakal mau lagi aku dadakan. Jadi siapa yang nyuruh lu tampil waktu itu? Bang Budi. tapi nggak salah juga. Kan aku kan punya hak buat nolak. Betul. Punya hak buat nolak. Nah, ini gue tawarin sekali lagi nih. Hari Rabu tanggal 6 Maret 2022 kita akan punya diskusi lagi dengan Rocky. iya. Lu mau Gua naik tawarin lagi nggak? Lu mau naik lagi nggak? Ini tanggal 4 tuh. Iya. Iya, 2 hari lagi. Di 2 hari masih terlalu pendek sih. Terlalu pendek. Enggak Kemarin pernah. aja tuh yang roasting Roy Suryo itu tuh lama persiapannya. Oh, berarti lu nggak yakin Lu dong nggak 2 hari. yakin berarti ya? Enggak bakal. Kemarin yakin. sejam lo ambil. Iya. 2 jam lo ambil kemarin. Ya karena duit aku 0. Kalau sekarang lagi berduit lo. Iyalah. Ayolah. 2 hari lo. 2 hari. 2 hari. 2 hari belum. 2 Charles, hari. 2 hari. cari yang aman-aman aja. Iya kan ada Sukron. 2 hari belum. Gimana Kron? 2 hari maju 2 nggak? hari. 2 hari belum. Dia. Soalnya nanti tuh Soalnya aku juga lagi nulis buat bukannya stand up Indo. tapi ini Rocky lah. Rocky lo, lu harus Dia kayaknya mengembalikan. beban gara-gara kan ditantang kan sama Rocky saat itu kan. Iya. Iya, lu kapan ketemu gua lagi lu udah bener Oh, oke, komedinya. aku ambil sekarang. Serius ya? Gitu kan. Iya. Nextnya ada lagi nggak? Nggak lama, masih lama. lama. Bisa 7 bulan lagi baru ada. Iya, nanti pas ulang tahun
Dharma Wanita paling. Lucu kan? Lucu. Konfirmasi gitu. Ya udah aku siapin dulu materinya. Gini, Bang. Ya lu cobalah 1 sampai Rabu siang kita tunggu. Iya, nah jadi dealnya Rabu siang ya. Iya. Ya udah, Aku ini siapin kita dulu. tawarin ya. Iya, Rabu Ini siang. besok harus udah naik nih ya. Dealnya Rabu siang. Iya. Ini naikin konten besok nih kan. Biar heboh besok kan. Iya. Rabu Tapi kan siang. dia belum cerita detail tadi. Oh iya iya Cerita iya. dulu. Nah, lu bantu tanya dong. Iya, Lu maksudnya hadir sebagai cerita. apa poin dia marah? Poin dia marah ya itu Apa? tadi masalah Terbrus. iya masalah Pak Rocky menganggap kalau aku berusaha menggiring opini publik kalau sebenarnya Pak Rocky tahu masalah Ratna Sarumpait itu dioperasi tapi tetap ikutan nyebarin. Iya. Padahal menurut Rocky dan terbukti di pengadilan, dia nggak tahu. Gitu. Terus 2 jam nih. Iya, 2 jam cuma bahas itu doang. Iya, 2 jam tuh mungkin 1 jam pertama tuh muter di situ-situ aja gitu. Muter di situ-situ. Iya, aku bilang aku tahu gitu. Aku bilang, Tapi "Iya, kenapa lu masih Tapi ngomong kenapa? itu? kan what if aku bilang gitu. Tapi kan what if, ini gimana kalau gitu. Ini gimana kalau sebenarnya Pak Rocky tahu gitu. tapi itu yang daktanya salah. Nah, lu jawab apa tuh? Itu dong. Data. Yang data salah maksudnya? Iya kan dibilang data yang lu sampaikan itu Salah dan lu lu nggak baca di pengadilan. Iya, dan lu ingin melucu-lucu dari masalah gue. Lu baca nggak di pengadilan itu? Itu kan itu bukan Rocky Ahok. Iya, itu. Lu baca kan? Itu mah udah ini. Dia udah banyak. Udah selesai, nanti masukin aja dia di videonya sini. Itu ngomongin komedi, teori komedi. Termasuk ngomongin teori komedi Nah, sama itu Rocky. dia. Coba lo kasih. Oh, kalau Apa aja? yang ngomongin teori komedi itu tuh kalau ingin menjadi satire Iya, bagus. jadi political satire, lu harus beyond logic iya, gitu kan. bener, Iya, bener, iya. bener. Harus biologi, kita tuh harus membuat komedi itu dari 4 titik gitu. Ya, 4 kuadran. 4 kuadrat gitu. Yang pertama harus kita isi itu adalah sejarah. Nah, sejarah. Karena gak usah sosok ngikut. Iya, Dia mah nggak baca iya, ngomong betul. gitu. Capek juga jadi Rocky. Sejarah. Untung nggak ada Mas Gibran ya. Ya. Biasa aja mas. Biasa aja. Enggak, pakai gini Mas. Biasa aja Mas. Terus yang kedua. Jadi empat apa? Kuadran. 4 kuadrat di dalam otak itu tuh Kuadran, bukan kuadrat. Kuadrat. Iya itulah. Sejarah, Unsur. biografi orangnya, current issue sama satu lagi apa? Current issue, Current issue, sejarah, metafor. Metafor, peribahasa. gitu. Dan di tengahnya Di yang tengahnya mempertemukan adalah logika. Logika. Ya, Yang dikritisi adalah dari materi dia itu logik di tengah itu karena semua berawal dari situ, pintu-pintunya harus lewat situ. Coba jokes soal ngabalin yang dibikin sama Rocky. Biar penasaran aja. Biar penonton penasaran. Ada jokes dari ngabalin Iya. yang dibuat sama Rocky. Jokes tentang Lucu ngabalin. banget. Lucu banget itu. Tapi emang sebenarnya ini juga beat aku itu ada kekurangan kata-kata gitu yang aku lupa di panggung gitu. Apa? Ngomongin aja kan. Hah? Apa kata yang lupa? Yang satu kata itu tapi lu lupa gitu. Ya satu katanya nyerang Bu Ratnanya. Tapi aku lupa gitu apa. Udah lupa juga aku. kalau lu Pokoknya intinya menegaskan kalau yang salah itu bukan Pak Rocky-nya tapi Bu Ratnanya. Kan biasa kan dalam komedi gitu, kita ngekelirinnya dengan ngasih tahu yang salah tuh ini loh bukan Pak Rocky gitu. Ya. ya. Untuk Kalau ngekelirinnya. kalau lu ngelihatnya apa, Kron? Ini bukan masalah Aji dan Rocky-nya ya, tapi spirit yang kita ambil. Lu tanya gua dulu dong sebelum Sukron. Apa gimana? Gua pokoknya kalau mereka nggak bertinju aja udah senang juga gua. Tapi kalau udah bertinju baru gua turun tangan. Selagi Kalau masih ngoceh biarin aja. Bisanya dia cabut dulu keluar dulu, ngapain tuh, entah telepon siapa. Kata Rocky kan. kayak kucing marah. Itu kayak ada tulang ikan nyangkut di situ. Lonceng kan. Nah kalau udah kayak gitu baru gue pegangin salah satu dia.
Kalau masih ngomong biarin aja. Iya. Gimana Klon? Lu lihat. Ini kita bicara spirit, pelajaran. Ini kan buat komika-komika lain juga. Iya itu makanya kita tuh dibenturkan kesulitan udah bikin materi yang lucu aja susah gitu Iya, ya. betul. Kita harus bikin materi dari data yang valid, dari data yang ya itu tadi. Emang kita harus baca hasil persidangan. Betul. Kadang kita lupa gitu tujuan akhirnya adalah komedi gitu. Kalau sampai perjalanannya udah lucu berarti ya sukses-sukses aja dong gitu. Iya, makanya gua bisa dibilang ya nggak tahu ya, beda-beda aja mungkin ya. Tapi menurut gua kalau emang di situ lucu dan penonton terhibur ya udah gitu. Nah, Itu kayak mobil. ya itulah gua kemarin juga bilang kan yang di acara Matra 10.000 bahwa susahnya stand up comedian main di politik tuh itu udah susah. Tipis-tipis. Udah susah lucu tapi data juga kita harus bener gitu. Karena ini orang-orang yang punya kuasa. Iya betul. Tapi di sisi lain juga menurut aku itu udah yang paling benar gitu. Ketika kita tersinggung sama Juk sudah paling benar minta komiknya mengklarifikasi secara langsung. Kalau yang disinggung kita ya, bukan orang-orang yang kita idolakan gitu. Nanti ketika latih lu misalnya terima tantangan kita nih, Ri, hari Rabu lu mau roasting Rocky lagi, lu mau ini nggak membawa problem lu atau mau kasih highlight percakapan dan interaksi lu di pertemuan terakhir sama Rocky nggak di pertemuan nanti nih misalnya lu bawa nih problem itu jadi bahan jokes juga gitu, atau lu membantu Bisa. klarifikasi ya? Atau lu ada Sebenarnya bisa. satu kuncian itu. Ada aku satu kuncian. Dia udah ada. Apa? Ada satu kuncian. Pak Rocky kan bilang gitu. Dia nggak tahu karena dia di Elbrus. Iya emang iya. Tapi dia tetap ketipu kan. Nggak lagi wajar ya. Walaupun dia nggak tahu, tapi dia tetap ketipu. Tetap nge-tweet kan. Berarti tetap ketipu intinya. Dan itu gue juga gak merasa bersalah sebenarnya dia. Kenapa? Sebelum dia manggung dia nanya dua dulu. Iya. Iya kan? Karena emang bener ketipu. lu agak merasa bersalah? Iya, gue bilang perasaan Rocky nge-tweet. Iya. Aku juga kenapa aku Poin gue ya Rocky nge-tweet, masalah dia nggak tahu atau enggak itu gue nggak tahu ya Nah, gitu. kenapa aku agak susah ngelawan karena aku lupa emang nge-tweet beneran apa enggak ya gitu. Iya, kalau nggak salah nge-tweet dan dia Nge-tweet dia. dan dia katakan itu dari tangan pertama. Informasi saya bukan dari orang, langsung dari Ratna. Ya, tapi dia nggak tahu Ratna berbohong. Ah, Nah, iya. Itu yang dimasalahin ke Haji. Iya. Iya. Itu yang aku bahas. Iya. Nah, Aji menilai mensreanya Rocky memang menipu umat gitu. ditangkapnya Meskipun begitu. dia- ditangkap Pak Rocky gitu meskipun enggak yang aku cek itu dia ketipu sama ibu-ibu insecure gitu. Iya gitu. Rock Anda kita obrolin. Iya. Nah, jadi kan waktu East and West. lagi ngobrol 2 jam itu, waktu lagi di ini 2 jam itu, aku ragu, apa nge-tweet beneran apa enggak ya Pak Rocky ya? Pas balik kan cek. aku cek, oh nge-tweet beneran aja. Nge-tweet. Bener aku tadi ternyata. Iya kan gue udah bilang apa lu nge-tweet. Iya, jadi memang Satu-satunya BPN yang gak nge-tweet itu cuma Valdo Maldini. Maldini. itu Iya. karena lu tahan kan, karena di balik itu adalah Arif Putra Kagak lah, kagak. brilian. Yang Mitigasi. Jangan bawa-bawa gua lah. Jangan bawa-bawa gua. Dari timnya 02 itu yang Oh, berarti Daniel Anzar dong. Cuman Bang Valdo yang enggak nge-tweet. iya cuma Valdo sama Yansen satu lagi. Emang ketiduran tuh ternyata penting. Sama kayak Ketiduran tuh penting ternyata. sama kayak BHM di Black Hawk Down. Lu tuh pernah nonton film Black Hawk Down enggak? Belum pernah. Itu film perang-perang gitu. Di Somalia lah. Somalia yang bajak laut ini. Bukan. Itu Captain Phillips ya. Udah lewat aja lah. Itu game-nya ada kan? Ada Black Hawk Down. Itu dapat Oscar tuh. Oscar de la Hoya. Beda ya. Oscar Tapadera Sahaves. Tapan. Oke, udah lama nih. Iya. Iya, ada. Yuk. Gua mau menutup ini, Rit. Is and Jadi kayak utopia atau kakotopia, distopia. kalau nada-nada yang ada partiturnya itu bernama harmoni. Kalau yang penuh kekacauan, kakoponi. Jadi kalau kalian bikin judul ini bukan utopia, Tapi kakotopia. Gitu. Jadi utopia itu sesuatu yang baik, Bagus. sesuatu yang tidak mungkin dicapai tapi positif. Baik, lu bisa
pacaran sama Iya, siapa gitu, Raisa gitu, itu kan baik tapi utopia gitu misalnya kan. Utopis. Nah, ini enggak, udah nggak bisa dicapai tapi itu buruk. Nah, Kakotopia. Kalau tidak ada partiturnya kakoponi. Harus gitu. Kenapa? Tulang ikan jambal. Kayak kucing ketularan. Gitu Mas. Ampun Pak Rocky. Ampun Pak Rocky. Itu kan lebih ketidakmampuan gue mengimpersonate lu sebenarnya. Udah paling bagus Pak Masinton dah udah. Gimana? Iya. Inflasi meningkat ya. Oke, Bang Reza. Resep IMM. Kita rakyat. Oke, terima kasih Aji, terima kasih Sukron. Ini ada orang-orang di balik Matre 10.000 dan Petrus juga. Petrus dan nanti kita akan develop terus program komedi dari Total Politik. Iya. Nantikan kita ada kejutan di sekitar bulan Mei ya. Wow. Tapi bukan peringatan reformasi, ya kan? Bukan peringatan reformasi atau turunnya Soeharto. bukan. Tapi ada sesuatu di bulan Mei. Nah, nanti Aji akan menerima tantangan atau tidak di hari Rabu siang. Iya. Ya, jadi Kita lihat aja, Anda bisa ngetes kan seberapa kuat dan seberapa Iya. paten ini Aji DPR ini Iya. ya. Lu janji kemarin gue masih inget kapan? Tahun depan. Kenapa 2 minggu bisa nggak harus tahun depan? Itu kata Rocky kan. Iya. Nah, kena Ditantang dulu lagi barangnya dia. kan. ya ya udah 2 minggu aja. Aku mikirnya ngirim video. Kalau ngirim video mah kirimin aja tuh yang Roy Suryo. Ya udah lu roasting depan terus lu kirim video. Iya. Terus 2 minggu. Ya udah 2 minggu kata Haji. Ya jelas lu dungu, lu punya waktu 1 tahun ngapain 2 minggu? Salah mulu. Pokoknya Rocky Gerung idolaku. Rocky Gerung. No Rocky no party. Sampai jumpa. Sampai dah.